Potensi buah naga bagi petani hortikultura di Indonesia ternyata cukup menjanjikan. Tanaman kaktus asal Meksiko dan Amerika ini memberikan warna tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal termasuk di Kalimantan Barat. Saya Suhardi, petani buah naga asal Desa Dungun Laut, Dusun Seleko. Dusun Selego, Desa Dungun Laut berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Untuk menuju lokasi ini dari Jalan Raya Kabupaten Sambas, masih harus dijangkau menggunakan feri penyeberangan di lintasan Tembas Kuala, Perigi Piai, Tekarang. Jasa penyeberangan sungai yang menjadi urat nadi masyarakat setempat ini beroperasi sejak pagi hingga malam hari. Karena buah naga tidak mengenal musim. Jadi kalau kita nanam buah naga, dia tidak pakai musim dia. Berbuah sepanjang masa. Selain tertarik karena buah naga tidak mengenal musim, sebelumnya Suhardi juga sudah melakukan sebuah analisa. Dari hasil analisa inilah, Suhardi yang memang sudah menekuni beragam jenis tanaman hortikultura, akhirnya memantapkan diri untuk memilih bertani buah naga. Jadi kalau kita nanam buah naga, kalau 1 hektar itu kan sekitar 1000 batang. Jadi bisa menghasilkan sekitar 1,5 ton buah naga per bulan. Jadi panennya itu bukan pakai sebulan, tapi sebulan itu bisa 3 kali. Kalau omset naga itu artinya kalau sekarang harga 6.000, ya berarti sekitar sebulan itu sekitar 9 jutaan. Kalau permintaan itu banyak, harga tidak sama. Misalnya hari ini harga 6, besok bisa harga 7.000. Dan biasanya besoknya lagi itu bisa 12.000 misalnya. Kalau hari ini 12.000, besok kemungkinan harga 6.000 gitu. Tapi selama Covid ini, perdagangan buah naga memang agak tersendat-sendat. Karena Malaysia tidak buka. Kemudian kita bawa ke daerah luar itu memang agak ada kesulitan gitu. Ya, biasanya kan banyak dibawa ke Malaysia, ke Kuching. Ya, kalau sekarang memang kurang stabil. Kalau untuk ke Jawa itu kan memang ke Jakarta memang harganya agak anjlok biasanya. Jarak dari kediaman Suhardi menuju kebunnya tidaklah begitu jauh. Setidaknya ada 2 lokasi kebun buah naga yang digarapnya. Jadi memang berkebun naga ini memang agak tidak memerlukan tenaga banyak kalau naga. Kecuali panennya biasa memerlukan biasa 3-4 gitu kalau panennya. Pembudidayaan tanaman buah naga diakui Suhardi tidak cerewet atau relatif mudah. Sebab iklim tropis di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas, sangat mendukung pengembangannya. Itu pula yang memungkinkan dirinya tidak memerlukan banyak pekerja untuk menggarap lahan taninya. Cukup dibantu adik dan anaknya sendiri, mereka bersama-sama menggarap 2 lokasi lahan pertanian hortikultura buah naga. Saya putra Bang Suhardi, biasa dipanggil Udi. Sehari-hari saya bantu bapak saya kerja di kebun buah naga itu. Itu salah satu kebun kami yang ada di belakang balai. Kita ada 100 batang. Ada juga di daerah Kampung Dungun Laut, Dusun Seleko yang sekitar 1.500-an batang. Sekitar 6 hektar. Ada macam-macam umur, ada yang di umur 2 tahun lebih, ada yang mau tanam sekitar 6 bulanan. Buah naga merupakan tanaman yang tergolong mudah dalam penanamannya. Tidak membutuhkan teknik khusus agar bisa menanam buah naga. Pada umumnya buah naga yang sering ditanam memiliki warna kulit merah.
Pada bagian dagingnya berwarna merah mencolok dan putih dengan biji-biji halus berwarna hitam. Kalau naga itu sebetulnya bisa sekitar 7 bulan, 8 bulan itu udah menghasilkan, sudah menghasilkan. Tapi maksimalnya memang setahun. Kalau jarak tanam ada yang 3 meter kali 3 meter, ada yang 3 kali 2 meter. Jadi tergantung. Tapi sebaiknya memang 3 kali 3 meter yang bagusnya. Jadi kita gampang memeliharanya, gunting, kemudian semprotnya itu gampang. Enggak ada, kalau jarak tidak ada pengaruh hasil, enggak ada. Hanya gampang memeliharanya. Kalau jarak itu gampang memeliharanya. Potensi dan prospek buah naga sangatlah terbuka lebar. Apalagi buah naga salah satu tanaman yang tak mengenal musim, bisa memproduksi buah paling cepat. Bila kondisi lingkungan mendukung dalam budidayanya, maka dalam waktu 1 tahun sejak benih stek ditanam sudah bisa menghasilkan. Sebab tanaman buah naga sangatlah cepat sekali berbuah. Dari duri pecah menjadi bunga mekar perlu waktu kurang lebih 20 hari dan bisa menghasilkan buah yang masak untuk siap dikonsumsi hanya 30 hari setelah bunga mekar. Itu ada buah yang udah siap dipanen, warna merah. Biasanya guntingnya sederhana aja, cuman digunting hati-hati usah sampai kena buahnya, soalnya udah buah jadi cacat deh. Gunting macam biasa, udah untuk dibuang. Buah naga juga memiliki biji berbentuk bulat, berukuran kecil dan tipis. Biji buah dapat digunakan untuk perbanyakan tanaman secara generatif melalui penyemaian. Tetapi cara ini jarang dilakukan karena memerlukan waktu yang lama sampai berproduksi. Biasanya biji digunakan para peneliti untuk memunculkan varietas baru, di mana setiap buah mengandung lebih dari 1000 biji. Maka umumnya buah naga dibudidaya dengan cara stek. Tanaman akan tumbuh subur jika media tanam tidak becek, kaya akan unsur hara, dan cukup sinar matahari. Jika perawatan cukup baik, tanaman akan mulai berbuah pada umur 11 sampai 17 tahun. Buah naga sangat adaptif di budidaya di berbagai daerah dengan ketinggian pada 0 hingga 1200 mdpl. Hal terpenting adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup merupakan syarat pertumbuhan buah naga. Kalau budidaya naga itu sebetulnya paling gampang hidup. Biasanya kalau terbalik nanamnya pun masih mau hidup dia. Apalagi yang betul nanamnya. Kalau bibit sebetulnya kita ambil dari pohon yang sudah berbuah. Itu yang paling cepat biasanya berbuah. Yang 6 bulan pun udah berbuah biasanya. Kalau tingginya yang biasanya orang 30 cm, tapi yang paling bagus sebetulnya memang yang semeter. Jadi nanti bersuli dia langsung langsung bawa buah bunga biasanya. Kalau mau cepat. Kalau dulu misalnya bibitnya masih masih langka, memang biasa tanam 30 cm tingginya. Kalau sekarang enggak. Malahan ada yang semeter lebih pun ada yang ditanam. Ya. Batang buah naga berwarna hijau kebiru-biruan atau keunguan. Batang buah naga berbentuk siku atau segitiga dan mengandung air dalam bentuk lendir dan berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Dari batang ini tumbuh cabang yang berbentuk dan warnanya sama. Berfungsi sebagai daun untuk proses asimilasi dan mengandung kambium untuk pertumbuhan tanaman. Pada batang dan cabang tanaman ini, tumbuh duri-duri yang keras, sangat pendek dan tidak mencolok. Letak duri pada tepi siku-siku batang maupun cabang 4 hingga 5 buah duri di setiap titik tumbuh. Pada bagian duri akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip bunga Wijaya Kusuma. Lalu bunga buah naga berbentuk corong memanjang. Jika kuncup, bunga sudah berukuran sekitar 30 cm. Akan mulai mekar di sore hari dan akan mekar sempurna pada malam hari. Setelah mekar, mahkota bunga bagian luar berwarna krem. Lalu disusul mahkota bagian dalam yang berwarna putih bersih
meliputi sejumlah benang sari berwarna kuning. Saat mekar penuh, buah naga menyebar bau yang harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar agar menyerbuki bunga buah naga. Itu adalah salah satu bunga yang hampir nak berbuah. Buahnya berada di itu pun boleh dilepaskan. Lepaskan pasti berbuah deh. Soalnya mudahan dibuang bisa-bisa tumbuh ulat di dalamnya. Itu adalah suli bahu yang harus dibuang karena rentan penyakit saat musim hujan ya. Kalau untuk kan bibit paling bagus yang udah pernah berbuah. Pada awalnya tanaman ini ditujukan sebagai tanaman hias, sebab bentuk fisiknya sangatlah unik, di mana bentuk batangnya segitiga dan berduri pendek dan memiliki bunga yang indah mirip dengan bunga wijaya kusuma. Berbentuk corong dan mulai mekar di waktu senja dan akan mekar sempurna pada malam hari. Karena itulah tanaman ini juga dijuluki Night Blooming Cereus. Buah naga masuk dalam kelompok tanaman kaktus, terdiri dari beberapa jenis spesies dan diantaranya adalah buah naga yang biasa dibudidayakan dan bernilai komersial. Karena itu, tanaman ini sangat berpeluang untuk dikembangkan di Kalimantan Barat guna mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebab si merah bersisik cukup cocok dengan kondisi alam di provinsi berjulukan 1000 sungai ini yang merupakan daerah tropis. Apalagi buah naga dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun. Namun, tumbuhan ini cukup rakus akan unsur hara. Sehingga apabila tanah mengandung pupuk yang bagus, maka pertumbuhannya akan baik. Dalam waktu 1 tahun, pohon buah naga bahkan dapat mencapai ketinggian 3 meter lebih. Sebetulnya naga itu tidak memilih lahan sebetulnya. Dia tahan terhadap air, misalnya dia berendam 1 minggu pun tidak masalah sebetulnya. Cuma naga itu memang harus dekat dengan laut sebetulnya. Daerah pesisir mempengaruhi rasa. Kalau daerah masam memang rasanya agak masam. Tapi kalau daerah air asin itu memang jauh lebih manis sebetulnya. Pembudidayaan buah naga untuk usaha produksi tentu saja mesti dilakukan di kebun. Namun, untuk menghasilkan produksi yang maksimal harus dengan persiapan yang matang pula. Pengolahan tanah adalah faktor penting yang diperhatikan petani agar tanaman buah naga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Perakaran buah naga memerlukan tanah yang gembur karena perakarannya merayap di permukaan tanah. Apabila tanah terlalu keras atau liat, akar tidak bisa tumbuh baik pada tanah. Sebelum digemburkan, sebaiknya tanah dibersihkan dari gulma dan rumputan untuk menghindari penyakit. Awal kami membentuk sebuah terumbuknya, pertama kami traktor. Untuk ada bagas traktornya udah ada bagas tanah, kami tembok. Karena pakai traktor lebih mudah daripada pakai cangkul, karena cangkul lah ya manual lebih lama. Tanah yang telah digemburkan dibuat lubang-lubang tanam sesuai dengan cara tanamnya, menggunakan sistem panjatan tunggal atau sistem kelompok. Pada sistem panjatan tunggal, pengolahan tanah hanya dilakukan di sekitar lubang tanam saja. Berbeda dengan sistem kelompok, pengolahan tanah dilakukan pada seluruh alur barisan tempat penanaman. Setelah penyiapan media tanam selesai, maka disiram dan dibiarkan terkena matahari sampai kering. Pengeringan bertujuan agar tanah terbebas dari racun dan penguapan lain. Meski termasuk tanaman tropis, namun buah naga juga memerlukan sistem pengairan yang memadai. Untuk sistem pengairan disesuaikan dengan kondisi lahan. Bisa melalui cara pengairan tradisional menggunakan parit sedalam 20 cm yang dibuat di sekitar barisan tanaman, atau juga bisa menggunakan sistem pengairan pipa yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalirkan air pada seluruh tanaman.
Ya, kalau daerah sebetulnya kalau daerah yang agak tinggi tidak perlu pakai pengairan lagi, tidak perlu. Tapi di sini karena daerah pasang surut, ya pakai ini dua batang satu parit ya, 2 batang 1 parit. Nanti parit itu untuk buat terumbu ya. Yang kita gali itu tanahnya untuk terumbunya, untuk pertinggi. Tanaman buah naga termasuk tanaman tropis dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti sinar matahari dan curah hujan. Tetapi tanaman ini tidak tahan dengan genangan air. Hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan bisa menyebabkan kerusakan tanaman, terutama pembusukan akar dan merambat sampai pangkal batang. Intensitas sinar matahari yang dibutuhkan sekitar 70-80%. Karena itulah, tanaman ini sebaiknya ditanam di lahan tanpa naungan dan miliki sirkulasi udara juga baik. Itu adalah parit yang kami buat supaya mengalirkan air ketika air dalam, karena di situ daerah kami sering hujan, air sering terendam tanah. Fungsinya irigasi parit kacik tuh supaya batang tuh tidak terendam terlalu lama, karena batang terendam terlalu lama bisa kena penyakit yang seperti jamurnya tadi, jamur cacah ya salah satu terendam air. Tanaman buah naga merupakan jenis tanaman memanjat. Di habitat aslinya, tanaman ini memanjat tanaman lainnya untuk menopang dan bersifat epifit. Masih bisa hidup meskipun akarnya yang di tanah dicabut, sehingga masih bisa memperoleh makanan dari udara melalui akar yang tumbuh di batangnya. Secara morfologis, tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun, di mana tanaman buah naga hanya terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Perakaran buah naga tahan terhadap kekeringan, tetapi tidak tahan dalam genangan air terlalu lama. Meskipun akar dicabut dari tanah, masih bisa hidup dengan menyerap makanan dan air dari akar udara yang tumbuh pada batangnya. Karena perakarannya bersifat merambat dan menempel pada tanaman lain, maka dalam pembudidayaannya dibuat tiang penopang untuk merambatkan batang tanaman buah naga. Jadi tanaman naga itu kan pakai tiang, penyanggah naga itu pakai tiang. Kalau dulu kami memang naga itu 1,5 meter, jadi ukuran kepala kita dulu. Tapi sekarang orang nanam naga itu tidak lagi pakai 1,5 meter, jadi lebih rendah lebih bagus. Kalau kita pertama nyaman guntingnya. Kalau memang yang 1,5 meter itu memang agak agak sulit kita menggunting nanti untuk memangkas batangnya. Tapi yang paling bagus memang 1,5 meter. Yang tiangnya itu memang dari kayu ini. Kalau bahasa Samasnya itu kayu apa namanya? Galih. Galih itu kayu yang terpetak atau yang dalam tanah itu yang udah bertahun-tahun. Nah, itu yang dibangkit dan itu yang diambil. Itu yang tahan. Ada juga yang pakai beton, berbeton ada juga, tapi biayanya lebih mahal. Kalau yang pakai kayu itu kan pakai galih itu agak murah lah, karena per batang itu sekitar 20.000. Jadi kalau kita nanam naga itu sekitar 50.000 lah modalnya sampai berbuah. Setahun itu 50.000. Dan setahun itu udah balik modal sebetulnya naga. Kalau ban itu kan untuk ada juga sebetulnya yang tidak pakai ban, tapi ini agak lama berbuah. Nanti kalau ban itu kan, kalau tidak pakai ban itu kan habis diikat itu erat-erat nanti sampai dia keluar akar, nanti di atas itu baru dikasih suli. Tapi kalau pakai ban itu kan enggak, dia langsung nanti naga itu langsung bersandar di ban itu. Penopang
anoknya. Jadi ndak kemana-mana dia. Jadi lebih cepat berbuah dia. Kalau yang asalnya di daerah Malaysia sana dulu kan bibit ini dari Malaysia datang asalnya. Kalau kawan-kawan yang bekerja di sana ndak pakai ban dia, pakai ikat katanya, pakai ikat. Nanti dipotong sampai ke atas tuh dipotong, nanti suli yang barulah dianokkan. Tapi agak lama berbuah dia. Kan nunggu suli yang baru lagi. Kalau itu kan ndak, langsung keluar suli nanti langsung keluar buah, keluar bunga dia. Penopang tanaman berupa tiang panjatan harus kuat dan mampu bertahan selama beberapa tahun karena usia tanaman buah naga cukup panjang. Tiang panjatan bisa setinggi minimal 2 meter dan kuat menopang tanaman buah naga yang berat. Di mana penataan jarak antar baris tanaman juga mesti diperhatikan agar membuat jumlah cahaya diterima dan jumlah sulur yang bertumpuk bisa merata dan seimbang. Karena sulur yang menghadap cahaya akan lebih mudah berubah. Dari beragam jenis tanaman hortikultura, buah naga memang terbilang pendatang baru bagi dunia pertanian di Kalimantan Barat. Namun si merah berbisik hijau ini merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Varietas ini sangat produktif dengan bertambahnya usia tanaman, maka produktivitasnya semakin baik. Namun ada cerita unik yang awalnya mendorong Suhardi dan petani lainnya di Jawai mencoba usaha pertanian buah naga dalam skala besar. Jadi asal-usul naga di Jawa ini sebetulnya memang agak unik sebetulnya. Jadi ada teman saya itu namanya panggilan si Udang. Jadi waktu dia dulu kena kayu sebetulnya kepalanya. Jadi pikirannya agak kacau gitu. Biasa sakit-sakit kepala gitu. Datang ke Sinsang, kata Sinsang harus banyak makan buah naga. Lalu dia beli naga itu tidak tahan dia. Kalau dulu naga itu kan mahal, belasan ribu per kilo. Lalu dia cari bibit. Lalu dialah yang tukang kembangkan sampai sekarang itu naga itu. Dan sekarang memang sangat-sangat berkembang di Jawa ini. Tidak salah sekarang naga di Jawa itu sekitar 600 hektar. Ya. Jadi sebulan itu memang sekitar 1000 ton naga di Jawai. Dia dua kecamatan, Jawai dan Jawai Selatan sekitarnya. Ternyata kandungan buah naga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dari sinilah Suhardi mendapat ide brilian mengenai peluang bisnis buah naga. Sebab berdasarkan pengamatan mereka, budidaya jenis tanaman atau komoditi buah naga belum tinggi persaingannya. Apalagi manfaat buah naga yang melimpah membuat banyak petani berinisiatif untuk melakukan penanaman dan pengembangan buah naga. Selain itu, harga buah naga yang relatif masih mahal menjadi daya tarik tersendiri. Makanya petani di daerah ini mulai ikut mengembangkan buah naga. Apalagi prospek tanaman ini cukup baik dari segi ekonomi yang cukup tinggi permintaannya, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menanamnya. Jadi kalau naga itu pemasaran memang gampang sebetulnya. Biasanya pengumpul itu datang langsung ke kita atau dia nelpon kita bawa ke sana sebetulnya. Jadi kalau naga itu memang gampang. Kalau pemasarannya memang, kalau dulu sebelum Covid memang Malaysia, Pontianak dan antar pulau sebetulnya sampai ke Batam dan Singapura waktu itu. Penyajian praktis dan nikmatnya buah naga akan mendorong pertumbuhan pasar, sehingga bisnis si merah bersisik hijau ini dalam bentuk buah segar dan jus mempunyai kesinambungan. Kualitas buah dan rasanya yang segar membuat jus buah naga dapat menjadi pilihan nikmat para konsumen. Inilah kenapa buah naga juga selalu tersedia di tempat usaha jus buah segar. Sebab selain warnanya yang memikat, buah kaktus madu ini cukup kaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Jadi sangat membantu meningkatkan daya tahan dan bermanfaat bagi metabolisme dalam tubuh manusia. Kalau naga itu sebetulnya memang agak tahan sebetulnya. Bau busuk itu memang lama sebetulnya. Asal jangan dimasukkan ke kulkas. Dimasukkan ke kulkas itu memang
biasanya dikeluarkan dari kulkas memang biasanya cepat busuk dia. Tapi kalau ketahanan naga itu memang sangat tahan. Kami pernah mencoba waktu itu, bisa tahan 1 bulan. Karena sekarang orang panen naga itu kan kalau untuk buat ke daerah antar pulau memang biasa merahnya itu, mungkin kalau bahasa sini 1 jari. Jadi merahnya baru 1 jari itu udah dipanen. Tidak sampai panen yang udah masak gitu, enggak. Kecuali antar untuk daerah Pontianak misalnya, itu yang betul-betul masak biasanya. Kalau antar pulau dan antar negara itu memang yang betul-betul masih merah satu. Kalau bahasa sini 2 jari, merah 2 jari itu yang dipanen. Nah, masih mengkal yang itu yang dipanen. Buah naga biasanya dikonsumsi dalam bentuk buah segar sebagai penghilang dahaga. Sebab buah naga mengandung kadar air tinggi sekitar 90% dari berat buah. Rasanya cukup manis karena mengandung kadar gula mencapai 13-18 prik. Selain di jus, buah naga juga dapat dinikmati dalam bentuk segar dan beragam jenis penyajian sesuai selera. Namun ada sedikit tips bagi Anda yang ingin membeli buah naga untuk dikonsumsi. Pilihlah buah naga yang sudah benar-benar matang. Ciri-cirinya, bila ditekan, buah akan terasa empuk dan warna pinknya bagus serta kulit buahnya mulus. Dengan memilih kondisi buah yang baik, maka manfaatnya pun akan lebih baik pula untuk dikonsumsi. Terus meningkatnya permintaan buah naga berimbas bagi petani jawai yang mampu menjadi pemasok utama komoditi ini untuk memenuhi pangsa pasar lokal. Bang, boleh nanya lah bang? Iya bang. Nah, buah naga ini tuh biasa dapatnya dari mana lah? Biasa sih kami kalau buah naga ada yang orang yang nganter bang. Orang yang nganter ya berasal dari Jawa ya. Berarti kebanyakannya dari Jawa lah. Nah, kalau buah naga dari Kabupaten Sambas tuh pemasoknya dari Jawa yang ada bang. Dari Jawa ini. Kalau minatnya dari orang Sambas tuh banyak ya bang yang... Kalau buah naga minatnya sih lumayan banyak sih bang dibanding buah-buah yang lain sih bang. Lagi kan kalau buah naga memang nyaman kayak kalau dibuat jus bang. Oh, situ jadi. Harganya berapa dong bang? Kalau harganya sekilonya 15.000 bang. Sekilnya 15.000 nih. Masih banyak hal baik untuk wirausaha bertani buah naga dan masih terbuka peluang untuk pasaran ekspor buah naga. Apalagi Kalimantan Barat sebagai daerah tropis tentu lebih memungkinkan untuk memproduksi buah naga dalam skala yang luas. Bertani buah naga bisa meraih keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat. Inilah yang memantapkan hati Suhardi untuk bersungguh-sungguh menekuni budidaya buah naga. Dan ternyata segala upaya dan ketekunan memang memberikan hasil. Biasa kalau untuk pengiriman jarak jauh antar pulau atau antar negara, yang merah-merah nih pasti di tengah jalan bisa-bisa membusuk. Jadi yang kami panen untuk kan ngantar di luar pulau atau di luar negeri lah ya. Biasa kami nyebutnya buah masak sejari 2 jari lah. Nah, ini adalah contohnya yang baru nak masak sejari 2 jari. Nah, ada merah sedikit, merah itulah deh. Karena merah sejari. Itu yang bisa dikirim ke antar pulau atau ke antar negara. Kalau yang merah dikirim ke antar negara, bisa-bisa di tengah jalan nanti dia akan membusuk dan tidak bisa dipasarkan. Tanaman buah naga sebenarnya termasuk tanaman yang tahan banting dan relatif mudah perawatannya. Tetapi tentunya dalam budidaya tanaman selalu ada gangguan hama dan penyakit yang menyerang, sehingga bisa mengakibatkan hasil produksi yang tidak maksimal dan bisa mengalami kerugian. Pengalaman kelam ini juga pernah dialami Suhardi dan petani setempat lainnya. Sebetulnya kalau naga ini kan ini udah fase kedua sebetulnya. Fase pertama dulu waktu dikembangkan memang habis waktu itu, musnah semua naga di Jawa ini. Habis karena terserang jamur. Kalau bahasa Indonesianya itu memang penyakit cacar biasanya. Karena memang seperti cacar air naga itu. Waktu itu memang udah habis semua. Kemudian lama-lama ada teman itu menemukan obat, tapi tidak diberi tahu obat apa itu. Harganya waktu itu 1 liter memang lumayan mahal.
500.000 per liter. Jadi lama-lama bangkit lagi naga, karena rupanya naga itu obatnya paling gampang. Ya pakai obat-obat jamur itu udah fungsida itu udah lumayan. Karena dulu kami merasa tidak tahu cara menggunakan obat itu yang jadi masalah sebetulnya. Jadi kami sangka sekali semprot itu udah sembuh. Padahal kalau naga itu udah kena, itu memang paling indah 3 hari sekali harus disemprot sampai sembuh. Itu. Kalau udah sembuh ya tergantung. Kalau naga itu kan memang tidak tahan terhadap hujan sebetulnya. Karena waktu hujan, musim hujan itu kan orianya, jadi nitrogennya itu memang banyak di alam. Nah, itu yang buat dia kena cacar sebetulnya. Karena naga itu memang tidak tahan terhadap kalau pupuk itu memang tidak masuk sekali, urea itu tidak masuk. Dia memang tidak tahan ya, dengan cuaca hujan. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau hujan memang sering-sering nyemprotnya. Kalau enggak hujan ya 3 bulan 4 bulan sekali pun enggak jadi masalah sebetulnya. Apalagi misalnya ada suli-suli yang agak masih muda, itu yang rentan diserang oleh jamur cacar. Meski sempat mengalami gagal panen, Suhardi tetap serius untuk menekuni budidaya tanaman ini. Mereka menanam buah naga pada lahan yang lebih luas. Menyediakan lahan khusus dibuat untuk menanam buah naga agar hasil panen lebih melimpah. Begitu pula halnya dengan pemupukan yang turut diperhatikan. Agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik dan maksimal, media tumbuhnya harus subur dan mengandung bahan organik cukup dengan kandungan kalsium tinggi. Drainase harus berjalan baik dan bersifat porus, karena tanaman ini tidak tahan genangan air. Bahan organik yang digunakan harus benar-benar matang, karena berfungsi menyangga kation dan aktivitas mikroorganisme dan penyedia hara. Pada dasarnya, pupuk kandang apa saja memang cocok untuk penanaman buah naga. Entah itu dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Tetapi, masing-masing jenis pupuk kandang ini memiliki kelebihan sendiri yang tentu saja akan lebih maksimal jika aplikasinya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Namun perlu diingat, adalah pupuk kandang harus matang sebelum diberikan pada tanaman. Karena jika tidak, malah akan menyebabkan tanaman membusuk dan gagal produksi. Kalau naga itu sebetulnya dia tidak memerlukan pupuk N, nitrogen, tidak memerlukan N nitrogen ya. Jadi dia memerlukan memang fosfor sama kalium. Jadi NPK. Tapi kalau saya itu pakai pupuk NPK sebetulnya. NPK Poska ditambah TSP. Jadi perbandingannya memang 2 karung Poska, 1 karung TSP, 1 karung KCL. Jadi per batang kalau udah memang umur 1 tahun, memang si batang itu memerlukan pupuk sekitar setengah kilo atau 4 genggam gitu sebulan. Karena naga itu kan memang tergantung kepada pupuk sebetulnya. Kalau memang kurang pupuknya, ya memang buahnya pun agak kurang. Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah pada batang atas sebagai akar gantung. Akar tumbuh di sepanjang batang pada bagian punggung sirip di sudut batang. Perakaran buah naga bisa dikatakan dangkal. Saat menjelang produksi hanya mencapai kedalaman 50-60 cm, mengikuti perpanjangan batang berwarna coklat di dalam tanah. Hal inilah yang bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam pemupukan. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi buah. Buah naga bentuknya bulat agak lonjong, seukuran dengan buah alpukat, dan biasanya terletak mendekati ujung cabang atau batang. Pada cabang atau batang bisa tumbuh lebih dari 1 buah dan terkadang berdekatan. Kulit buahnya berwarna merah menyala.
Ketebalan kulit buah sekitar 1-2 cm dan pada permukaan kulit buah terdapat sirip atau jumbai berukuran sekitar 2 cm. Karena di sekujur kulit buah dipenuhi dengan jumbai-jumbai, mungkin inilah yang dianalogikan dengan sisik naga sehingga disebut buah naga. Sama, hujan maupun sama dia, tidak ada pengaruh. Asal tidak kena penyakit ya. Yang menjadi masalah memang musim hujan itu penyakitnya memang luar biasa. Luar biasa. Kalau memang hasil musim hujan dan musim panas itu sama. Paling-paling mutu buah ya. Kalau musim panas mutunya itu memang bagus. Kalau musim hujan biasanya agak ini pasti kena jamur dia. Kena jamur, bintik-bintik dia. Itu yang membedakannya. Di kebun buah naga Suhardi, penanaman bibit menggunakan 2 batang dalam 1 terumbuk. Bibit tanaman dimasukkan tidak terlalu dalam ke tanah karena bisa mengakibatkan pertumbuhan yang kurang bagus. Kedalaman penanaman bisa 20% dari panjang bibit. Misalkan bibit yang mau ditanam berukuran panjang 50 hingga 80 cm, maka kedalamannya sekitar 10-15 cm. Sebelum ditanam, sebaiknya bibit stek diolesi ridomil sebanyak 40 gram yang dicampur dengan 1 liter air untuk mencegah kebusukan pada pangkal batang stek. Setelah ditanam, media tanam ditekan-tekan agar bibit tidak mudah roboh. Biasa kami mun 1 terumbuk itu kami tanami dengan buah nage 2 batang. 2 batang. Dan biasa kalau 2 batang 1 terumbuk tuh bisa menghasilkan buah 10 butir per bulan atau lebih, tergantung dengan berapa banyak age kita mupuknya, rutin mupuknya age pun jarang mupuk. Bisa jadi buah paling seterumbuk tuh mungkin 1 buah nang sebulan. Buah naga bisa tumbuh di lahan yang kering ataupun basah, pada tanah yang berbatuan seperti lahan kars ataupun di lahan gambut. Karena buah naga termasuk dalam keluarga kaktus, maka tidak memerlukan pengairan yang intensif, bahkan cenderung lebih menghendaki lahan yang kering. Karena itu, tanaman rentan terserang penyakit ketika curah hujan tinggi. Apalagi jika sistem drainase kurang baik sehingga lahan terendam air cukup lama. Ya, memang kalau naga itu kan memang tanaman gurun sebetulnya. Daerah gurun sana, daerah padang pasir sebetulnya. Ditanam ke daerah kita, memang kalau ditanam ke kita ini luar biasa suburnya. Tapi itulah tadi, dia tidak tahan terhadap musim-musim hujan. Kalau musim hujan, ya banyak penyakit-penyakit yang menyerang naga itu. Apalagi tahun-tahun ini kan curah hujan memang sangat luar biasa. 2021 ini, udah sampai 2022. Itu yang harus diwaspadai sebetulnya. Kalau obatnya itu gampang sebetulnya. Pakai obat buat jamur, merek apa saja bisa itu. Ya, merek apa, asal rutin saja menyemprotnya. Kalau musim panas ya gampang sebetulnya. Nggak usah disemprot pun bisa hilang sendiri dia. Kalau musim panas. Pada umumnya, semut akan muncul pada tanaman buah naga yang mulai berbunga. Semut mulai mengerubungi buah yang baru kuncup dan akan mengakibatkan kulit buah naga akan berbintik-bintik berwarna coklat. Ini tentunya mempengaruhi kualitas buah, sehingga harga buah yang dihasilkan akan menurun dengan kualitas seperti ini. Nah, itu adalah salah satu buah yang mudah terjangkit cacah atau parasit lah di yang tadi di batang nage seperti itu. Kalau mudah ditanggulangi akan jadi gitu. Bisa jadi buah yang sebelahnya terkena juga. Gimana cara nanggulangi? Dengan cara disemprot dengan obatnya lah. Selain serangan hama, tanaman buah naga juga berpotensi terserang penyakit seperti busuk pangkal batang. Penyakit ini umumnya menyerang pada awal penanaman buah naga. Tanaman buah naga sering mengalami pembusukan pada pangkal batang, berwarna kecoklatan dan terdapat bulu putih. Pembusukan disebabkan oleh kelembaban tanah yang berlebihan, sehingga muncul jamur yang menyebabkan kebusukan. Penyakit ini sering terjadi pada bibit stek yang belum tumbuh akar dalam bentuk potongan. Itu saya beri contoh batang yang bisa diselamatkan karena penyakit. Nah, itu salah satu udah nguning apa kan karena terlalu banyak jamur tuh dan bisa selamatkan, sebaiknya dipotong
Biasa tanaman yang tidak bisa diselamatkan adalah tanaman yang masih muda. Dan saya akan beri contoh juga tanaman yang masih bisa diselamatkan. Dan itu adalah tanaman batang buah nagi yang bisa diselamatkan. Berbeda dengan tadi. Tadi adalah batang muda yang tidak mungkin bisa diselamatkan karena muda tuh batang muda terlalu rapuh kena penyakit. Itu adalah salah satu batang yang udah dewasa atau udah tua yang kena penyakit tapi masih bisa diselamatkan dengan cara diberi obat tadi. Salah satu kalau udah baik dia udah sembuh dari penyakit 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 jamur, dia akan mengering seperti itu. Salah satu udah bagus dia akan ada buah seperti itu. Itu adalah salah satu batang yang udah sembuh dari penyakit jamur. Nah, salah satu bisa numbuh buah hage dia. Penyakit yang menyerang tanaman buah naga memang terhitung tidak banyak jenis dan penyebabnya. Meski demikian, jika tanaman terserang harus segera diatasi agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Jadi kalau naga itu kan tergantung kepada kita. Dia masa produktifnya memang panjang dia, panjang. Cuma kalau 2 tahun dipangkas gitu, 2 tahun dipangkas. Kalau tanaman saya itu kan sekarang habis dipangkas nih, umur 2 tahun pangkas gitu. Jadi kalau kita pangkas yang udah berbuah itu, kalau dahannya atau dahannya itu udah berbuah biasanya kedua itu buahnya memang agak kurang. Dia memang memerlukan pemberajaan ada pemberajaan suli-suli sebetulnya, suli-suli baru. Jadi yang tua itu dipotong, yang baru itu dipelihara biasanya. Jadi kita buat suli yang dipiara itu jangan musim hujan. Kalau musim hujan suli baru itu dibuang semuanya. Nah itu yang rentan terhadap jamur atau cacar sebetulnya. Nanti kalau musim panas, musim bulan-bulan gini ya kita ganti itu, kita remajakan lagi suli-sulinya. Ini kan menjelang musim panas ini. Nah, itu tidak rentan terhadap jamur atau cacar buah, cacar batang. Setelah musim buah usai, maka seluruh sulur atau cabang dipangkas habis. Karena beberapa minggu akan tumbuh tunas baru yang pada musim buah berikutnya sudah menjadi cabang tua dan siap untuk berbuah. Cabang tua yang dipotong bisa digunakan sebagai bibit tanaman. Sedangkan induk tanaman yang dipangkas habis bisa bertunas kembali. Beberapa bulan kemudian bisa dipotong kembali untuk membuat bibit dan musim buah berikutnya tetap bisa berbuah lagi. Itulah mengapa bisnis buah naga mempunyai prospek yang cerah dan aman meskipun bagi para pemula. Sehari-hari biasa kalau tidak terlalu banyak kerjaan, biasa saya mencabut tanaman-tanaman hama seperti rumput yang ada di situ. Mencari tanam biasa buah ada yang rusak dibuang supaya tidak terjangkit dengan tanaman lainnya. Karena buah nage rentan kena penyakit. Apalagi mun ada buah dia bisa nyangkit ke kawannya yang di sampingnya. Buah maupun batangnya. Biasa batang yang rentan kena penyakit adalah batang yang muda, daripada batang tua agak kuat tahan penyakit. Nah, itu adalah salah satu bunga yang udah rusak. Jadi sebaiknya itu dibuang. Nah, dan itu adalah batang yang kena penyakit penyakit cacah lah namanya, kan jamur cacah. Nah, dibuang di pangkasnya dan perlu jauh-jauh dibuang dari asal batang yang masih bagus. Soalnya bisa menyakitkan tanaman lainnya. Lebih bagus dibuang dibakar atau dibuang di buah tempat air, karena air dia mudah larut
tapi agak jauh dari batang yang masih bagus. Pola hidup sehat yang kini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat membuat peluang budidaya buah semakin terasa segar menggoda. Seperti buah naga yang kerap menjadi jus buah dan bermanfaat herbal untuk kesehatan. Buah naga ditemukan memiliki senyawa yang mampu mengencerkan darah dan meluruhkan lemak, sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kolesterol, hipertensi, dan jantung. Selain itu, buah naga sangat tinggi vitamin C dan antioksidan, maka wajar jika permintaan buah naga cukup tinggi. Jadi sebetulnya naga ini sebetulnya asalnya dan awalnya itu kan memang luput dari perhatian pemerintah sebetulnya. Tapi alhamdulillah saya ada dapat bantuan dari provinsi, dinas provinsi, berupa satu TOSA satu. Kalau yang di sana itu sebetulnya kami harus berterima kasih kepada dinas pertanian provinsi. Dulu kami dibantu ekskavator. Nah, itulah yang membuat naga di Jawa ini berkembang pesat sebetulnya. Karena ada bantuan ekskavator waktu itu. 2 tahun kami menggunakan ekskavator dari dinas provinsi. Nah, itulah yang membuat naga. Karena nanam naga kan itu pasti di daerah pantai. Jadi memang memerlukan alat-alat berat sebetulnya. Alat-alat berat. Dan kami harus berterima kasih kepada dinas provinsi untuk itu. Tanpa alat berat itu tidak ada artinya apa-apa sebetulnya buah naga ini. Karena yang dikembangkan itu memang daerah-daerah pantai sebetulnya, daerah-daerah pasang surut untuk meninggikan atau membuat parit-parit itu. Kalau saya dulu selama 2 tahun tidak salah bisa membuka lahan tidur di daerah pantai itu sekitar 400 hektar waktu itu. Yang kemudian yang dipinjamkan oleh dinas provinsi. Sebetulnya banyak alat-alat eksa sebetulnya, tapi mahal. Kalau yang biasa itu kan kalau yang itu sekitar 700 per jam. Tapi kalau dinas waktu itu kami hanya 240 per jam. Memang sangat-sangat terbantu sebetulnya kami oleh dinas provinsi. Bagusnya prospek pengembangan buah naga menggambarkan budidaya si merah bersisik hijau ini relatif menguntungkan. Selain tahan banting dan mudah penanganan penyakitnya, buah naga juga mampu hidup di daerah mana saja. Untuk prospek ke depannya jelas aman, karena buah naga adalah tanaman buah konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo bertani, petani sejahtera. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan menyampaikan ya upaya-upaya kita dalam mengembangkan salah satu komoditi pertanian ya, khususnya di sektor hortikultura adalah komoditi buah naga. Nah, buah naga ini satu komoditi buah-buahan ya di subsektor hortikultura yang sangat menjanjikan ya. Kenapa? Karena buah naga ini satu komoditi yang dibutuhkan bukan hanya masyarakat lokal kita di sini, tapi juga dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Bahkan permintaan tentang buah naga dunia ini sangat tinggi dan kita ya salah satu daerah yang sebenarnya bisa memproduksi buah naga ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentang buah naga jangankan di dunia, di daerah kita aja sudah belum kita mampu mencukupi untuk menyiapkan kebutuhan itu. Nah, oleh karena itu kita di Kalimantan Barat ya melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat bidang hortikultura ini terus kita kembangkan
ya potensi produksi buah naga di daerah kita ini. Nah, daerah-daerah yang sangat potensi dan sangat adaptif dengan komoditi ini pertama adalah Kabupaten Sambas. Nah, ini sangat strategis Bapak Ibu sekalian, apalagi Sambas ini merupakan salah satu wilayah perbatasan yang bisa kita andalkan ya dalam rangka memudahkan akses pasar tentang komoditi-komoditi pertanian yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, kemudian saat ini buah naga terus kita kembangkan Bapak Ibu sekalian. Tentu dari sisi pembinaan kita tidak ada masalah karena kita sudah menyebar para penyuluh kita, para teknisi kita, dan juga kita sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kelompok tani yang berusaha di bidang produksi buah naga ini. Harapan kita ke depan juga sama ya, bahwa nanti kelompok-kelompok petani pembudidaya buah naga di Kalimantan Barat ini ke depan akan kita upayakan juga mempunyai pola kemitraan ya dengan para mungkin pelaku usaha, UMKM, kemudian juga para pembeli atau buyer dan bahkan para eksportir yang ada di Kalimantan Barat ini. Ayo kita bermitra dengan kelompok-kelompok petani yang berupaya dalam budidaya buah naga ini. Buah naga di Kalimantan Barat ini sangat adaptif ya, sangat bisa kita produksi ya di beberapa wilayah kabupaten, misalnya Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, dan Kota Singkawang. Bahkan di daerah Kuburaya ya, wilayah Kuburaya ini juga sangat adaptif dan sangat produktif kalau kita bisa mengembangkan buah naga. Nah, harapan kita ke depan buah naga ini ya tahun ke depan kita akan terus tingkatkan ya luasan. Kita tingkatkan petani-petani yang bisa membudidaya buah naga ini, sehingga apa yang kita harapkan menyiapkan produksi buah naga untuk kebutuhan konsumsi ya daerah dulu ini bisa kita capai. Bahkan nanti orientasi kita orientasi kita ke depan itu ya buah naga ini berorientasi pasar, bahkan bisa ekspor untuk kebutuhan-kebutuhan luar. Nah, ini yang kita harapkan. Saya kira itu ya dari kami ya. Mari kita bersama-sama ya mensupport ya upaya ini dalam kita mengembangkan salah satu komoditi unggulan kita juga di daerah ini ya, yang sangat adaptif, yang sangat bisa kita kembangkan, yaitu komoditi buah naga. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bertani, petani sejahtera. Buah naga juga biasa disajikan sebagai buah konsumsi segar di meja hidangan. Kegemaran akan buah memang tidak memandang status sosial di masyarakat. Mulai dari kalangan rakyat jelata sampai orang-orang berduit senang menikmati buah segar. Terbukti penjual buah di pinggir jalan tetap mempunyai pelanggan. Jadi kepada generasi muda atau petani muda sekarang jangan lagi ke Malaysia kemana, ya jadilah petani di negeri kita sendiri. Jangan jadi petani ke negeri seberang, karena jadi petani itu memang bisa menghidupi masa depan kita. Misalnya tanam cabai, tanam naga, kemudian tanam sayur. Dan banyak sekarang anak-anak muda di Kabupaten Sambas, Jawa ini khususnya terjun ke daerah pertanian, memang banyak sukses. Karena sekarang yang jadi petani itu memang punya SDM yang sangat luar biasa, kebanyakan sarjana gitu. Kalau kami dulu itu kan ya kebanyakan yang tidak sekolah yang jadi petani gitu.